Bapak Presiden mengeluarkan surat persetujuan supaya para pemain ini bisa mengangkat sumpah dan sehingga bisa mendapatkan KTP dan paspor. Ketum PSSI Erick Thohir berharap Mees Hilgers dan Eliano Reijer sudah bisa debut memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober. Proses naturalisasi mereka sudah dimulai. Pada pekan lalu, Hilgers dan Eliano diumumkan akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya akan menjadi tambahan kekuatan anyar Indonesia untuk bersaing di pentas internasional. Erick Thohir meyakini kehadiran mereka akan semakin menambah level kompetitif timnas Indonesia. Di pundak keduanya disandarkan harapan ratusan juta penikmat sepak bola Indonesia. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Mees Hilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, kata Erick Thohir kepada wartawan. Jadi ya kami coba memperbaiki setiap bulannya, mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR bisa segera. Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, sudah tanda tangan, Mensesnek, Pratikno, sudah tanda tangan, Pak Presiden, Joko Widodo, besok, Rabu, 11 September, tanda tangan, ujarnya menambahkan. Terbaru, Timnas Indonesia baru saja memainkan 2 laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda meraup 2 poin setelah 2 kali bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Arab Saudi, 1-1, dan menahan Australia 0-0. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang. Garuda akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan Cina, ucap Erick Thohir. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes langsung kembali ke Amerika Serikat setelah pertandingan Indonesia versus Australia, Selasa 10 September malam. Selepas pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berakhir imbang 0-0 itu, Paes masih ikut ritual pemain Timnas Indonesia bernyanyi bersama seluruh supporter di tengah lapangan. Kemudian Paes juga masih ikut berkeliling Stadion GBK untuk menyapa para supporter. Tetapi setelah itu Paes langsung naik mobil khusus. Ia tak bergabung dengan tim naik bus Timnas Indonesia. Paes menggunakan mobil sendiri dikawal perwakilan PSSI menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat meninggalkan stadion, ada pengawalan polisi yang mendahului. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membenarkan bahwa Paes langsung pulang ke Amerika Serikat. Pemain FC Dallas ini tidak ikut pemain ke Hotel Fairmont, tempat menginap. Ya, Martin Paes langsung ke bandara, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com soal mengapa Paes tidak bergabung dengan tim menggunakan bus Timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Paes tampil gemilang bersama Timnas Indonesia. Aksi-aksinya saat debut melawan Arab Saudi dan laga kandang melawan Australia sangat memukau. Dalam laga di GBK, Paes melakukan 5 penyelamatan penting sehingga gawang Indonesia tidak kebobolan. Karena itu Paes dinobatkan sebagai man of the match. Setelah ini Timnas Indonesia akan kembali berkumpul untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. 2 pertandingan ini berlangsung pada Oktober nanti di kandang lawan. Kemungkinan besar Paes akan kembali dipanggil oleh Shin. Seperti saat melawan Arab, Paes tidak ke Indonesia, melainkan langsung bergabung dengan tim di kota tempat berlaga.
Timnas Indonesia sempat menggebrak di awal laga lawan Australia, tapi lantas berangsur meredup. Garuda sulit keluar dari tekanan Soceros karena hal-hal ini. Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam WIB, pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga alot ini berakhir imbang 0-0 dan membuahkan poin kedua untuk timnas. Pasukan Shin Taeyong sempat menyulitkan dan mengancam selepas sepak mula. Sandy Walsh dan Rafael Struijk membuat kiper Australia Matt Ryan langsung waspada di awal laga, tapi pelan-pelan Australia mampu keluar dari tekanan Indonesia dan berbalik mengendalikan laga. Dari sana pula mereka menciptakan peluang demi peluang, yang berhasil diredam oleh pertahanan Indonesia dan kegemilangan kiper Martin Paes. Laga ini mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibereskan timnas Indonesia. Satu hal yang paling kentara adalah terkait kesulitan timnas keluar dari tekanan lawan. Australia melakukan pressing dengan rapi, sehingga membuat tim merah putih tak nyaman menguasai bola. Masuknya Tom Haye menggantikan Ivar Jenner bisa dilihat sebagai upaya Shin Taeyong untuk menjaga aliran bola timnas, saat mendapatkan momen-momen untuk melakukan serangan cepat. Tapi itu tak berjalan mudah. Timnas tak bisa cukup lama memegang bola, salah satunya karena kerap kalah dalam duel-duel, khususnya duel udara. Padahal di babak kedua ketika timnas mulai bermain dengan blok rendah dan mengincar serangan balik, memenangi duel udara menjadi faktor krusial. Timnas hanya 7 kali memenangi duel udara dari 28 aksi, atau hanya 25% seperti dicatat Sofascore. Ini yang bikin skema direct sulit berjalan. Faktor lainnya adalah umpan yang kurang presisi. Timnas hanya mencatatkan 172 umpan akurat dari 278 umpan, 62%, dengan hanya 12 umpan panjang yang berhasil dari 73 percobaan, 16%. Respons Ulla Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia. Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu. Setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024, Mees Hilgers memilih pulang ke Belanda pada Sabtu, 7 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu 8 September 2024 pagi WIB, giliran Eliano Reijers yang terbang ke negeri kincir angin. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap, Kevin Dix dan Ulla Romeni menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ulla Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ulla Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ulla Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Ulla Romeni mampir ke Copenhagen dulu? Disinyalir, Ulla Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ulla Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ulla Romeni tidak datang bulan ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI agak kesulitan membujuk Ulla Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sudah ada komunikasi dari PSSI tapi juga belum ada tindak lanjut. Ulla Romeni, ya agak berat. Ulla berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi, beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, tutup Arya Sinulinga.
Alur naturalisasi panjang masih harus dilalui Mees Hilgers dan Elianore Jenders untuk bisa membela timnas Indonesia. Terkini, berkas naturalisasi mereka telah diterima DPR RI. Para wakil rakyat itu telah menerimanya dalam sidang. Selanjutnya, alur proses naturalisasi ketiga pemain akan berpindah ke Komisi 3 dan 10 untuk dilakukan pembahasan. Dijadwalkan untuk membahas berkah tersebut Komisi 10 akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, jika disetujui oleh Komisi X dan 3, selanjutnya berkas naturalisasi akan dikembalikan ke Presiden Joko Widodo untuk dibuatkan keputusan Presiden, kemudian, para pemain akan diundang untuk pengambilan sumpah. Setelah itu barulah ketiganya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Meski sudah jadi WNI, ketiga pemain tak serta-merta bisa dipanggil timnas Indonesia. Masih ada satu proses lagi yang harus dijalani, yakni perpindahan federasinya yang harus diurus ke FIFA. Proses yang masih panjang, naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia masih menjadi solusi jangka pendek terbaik untuk mendongkrak kualitas dan performa tim. Apa yang dimaksud dengan naturalisasi? Naturalisasi juga disebut kewarganegaraan. Menurut definisi resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, naturalisasi adalah proses hukum yang ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan atau alih status dari WNA, warga negara asing, menjadi WNI, warga negara Indonesia. Warga negara asing bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan naturalisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa kriteria sebagai berikut, naturalisasi berdasarkan permohonan WNA itu sendiri. Naturalisasi berdasarkan perkawinan campur. Kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa atau dengan alasan kepentingan negara. Kewarganegaraan bagi anak yang belum memperoleh kewarganegaraan. Kita tunggu proses naturalisasi Mees Hilgers dan Elianore Jenders. Mees Hilgers sudah diproses naturalisasi, kini pemain keturunan 69,53 miliar rupiah kirim kode menyusul. Bek keturunan yang main di FC Twente, Mees Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi usai salaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya setelah Mees Hilgers segera menjadi calon pemain timnas Indonesia, bek keturunan lain seharga 69,53 miliar rupiah yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang membagikan selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespons postingan Ragnar dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet hingga disukai sampai 10.000 kali serta mengundang banyak komentar. Nama Kevin Dix sendiri adalah pemain keturunan grade A. Sebab, ia punya pengalaman mentereng di Eropa, pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan kanan ini berkarier di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions. Sama seperti Hilgers, pemain berusia 27 tahun ini juga sempat dirumorkan menjalani naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi sayang prosesnya tidak dilanjutkan. Menarik dinantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia. PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21, Mauro Zylstra. Namun, PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. Advertisement satu lagi pemain yang terus didorong untuk dinaturalisasi PSSI adalah Kevin Dix. Bek berumur 27 tahun itu merupakan salah satu pemain keturunan grade A. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai Kevin Dix. Ia mengakui ada komunikasi, tapi belum untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Kalau Mauro memang sudah masuk datanya. Kita lagi lihat secara detail. Kansnya belum tahu. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, ujar Arya lewat YouTube-nya. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix mencoba menghentikan penyerang Manchester United, Rasmus Højlund pada laga pekan keempat Grup A Liga Champions 2023-2024, Kamis, 9 November 2023, waktu Indonesia Barat. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix mencoba menghentikan penyerang Manchester United,
Rasmus Højlund pada laga pekan keempat Grup A Liga Champions 2023-2024, Kamis, 9 November 2023, waktu Indonesia Barat. AP foto Liselotte Sabroe. Kevin Dix menjadi salah satu pemain keturunan dengan rekam jejak moncer. Ia pernah membela Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dikabarkan memiliki darah Ambon, Maluku ini juga bergelimang gelar juara. Mulai dari KNVB Cup 2016-17 bersama Vitesse, KNVB Cup 2017-18 bersama Feyenoord, sampai Liga Norwegia 2021-22 dan 2022-23 bersama FC Copenhagen. Di kompetisi antar klub Eropa, Kevin Dix juga punya cukup pengalaman. Ia bermain 17 kali di Liga Champions, 8 kali di kualifikasi Liga Champions, hingga 12 kali di Europa League. PSSI telah mendekati Kevin Dix sejak lama. Pada akhir 2021 bersama Mees Hilgers. Namun baru Hilgers yang telah memberikan lampu hijau untuk dinaturalisasi, dan Dix belum. Surat PSSI baru masuk, Menpora siapkan rekomendasi naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers untuk Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo telah menerima surat dari PSSI terkait naturalisasi dua pemain untuk Timnas Indonesia. Keduanya yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir telah bersalaman dengan Hilgers dan Eliano. Tandanya, keduanya bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hilgers adalah incaran lama PSSI yang ditaksir sejak 2021. Sementara Eliano yaitu adik dari Tijani Reijers, gelandang AC Milan dan Belanda. Surat PSSI baru masuk. Sedang kami siapkan rekomendasi, ujar Menpora. Alur naturalisasi yang perlu dilewati Hilgers dan Eliano usai rekomendasi ke Menpora adalah ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Sekretariat Negara, Setnek, BIN, Setnek, lalu Presiden. Kemudian DPR, sidang DPR di Komisi 3, X, dan sidang paripurna, surat keputusan Presiden, Kepres, baru diambil sumpah kewarganegaraan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham. Kemungkinan naturalisasi Hilgers dan Eliano akan dibahas oleh DPR periode 2024 hingga 2029 yang bakal dilantik pada Oktober 2004. Pasalnya, Menpora telah melakukan rapat kerja terakhir dengan DPR periode 2019 hingga 2024. Apabila naturalisasinya dapat dipercepat, ada peluang Hilgers dan Eliano masuk skuad Timnas Indonesia untuk dua pertandingan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2024. PSSI membocorkan telah menjalin kontak dengan beberapa pemain keturunan lagi, di antaranya adalah Ula Romeni, Kevin Dix dan Mauro Ziljestra. Dua pemain keturunan, Mees Hilgers dan Eliano Reijers resmi memutuskan ingin membela Timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan postingan Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers, PSSI membocorkan masih ada lagi pemain yang akan diproses. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir di postingannya. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kini, PSSI melalui salah satu exco-nya, Arya Sinulinga membocorkan masih ada pemain lagi yang sedang dikontak, Ula Romeni, Mauro Ziljestra dan Kevin Dix. Namun tiga pemain itu diakui masih dalam proses menjalin komunikasi secara intens. Khusus untuk Ula Romeni, Arya Sinulinga mengatakan saat ini prosesnya agak berat untuk deal. Ula, agak berat, kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya saat podcast bersama Yusa Nugraha, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, PSSI, langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu. Ya mudah-mudahan namanya juga waktu yang berbicara. Dulu aja Justin agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi. Ula saat ini nggak, tapi ke depan kita nggak tahu. Untuk Mauro Ziljestra dan Kevin Dix juga masih menjalin komunikasi.
Kalau Mauro Zijustra memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detail lah, kata Arya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum deal imbuhnya. Mees Hilgers, timnas Belanda hebat, tapi timnas Indonesia lebih penting. Pemain FC Twente, Mees Hilgers, mengatakan bahwa membela timnas Indonesia jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini ditegaskan Hilgers, meski sejatinya mengakui bahwa timnas Belanda merupakan tim yang cukup hebat di kancah sepak bola dunia. Diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijers. Keduanya pun sudah bersua dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Dengan begitu, Mees Hilgers akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers pun mengatakan beberapa hal tentang Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya sudah cukup melekat dengan Indonesia. Pasalnya, dia punya keluarga dari Indonesia yang sering berinteraksi dengannya. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas kami tentu saja hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya karena saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Mees Hilgers. Dilansir dari YouTube FC Twente, Mees Hilgers mengatakan tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Indonesia apa Belanda. Hal itu membuatnya kini berada di Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi. Jadi, pilihan untuk pergi ke Indonesia merupakan pilihan yang cukup mudah, tegas Mees Hilgers. Kini, menarik menantikan aksi Mees Hilgers kala memperkuat timnas Indonesia. Dia bisa jadi kekuatan tambahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, timnas Indonesia memang dihadapkan lawan-lawan berat. Masuk grup C, skuad Garuda harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menjamu Australia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana grup C. Laga berakhir dengan skor 1-1. Siap jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Mees Hilgers kabarnya akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja kabar tersebut sangat membahagiakan mengingat sang pemain berstatus grade A Eropa karena menjadi pemain inti di klub raksasa Belanda FC Twente. Timnas Indonesia akan menaturalisasi 2 pemain lagi dalam waktu dekat. Keduanya disebut-sebut yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang buka-bukaan mengenai rencana menaturalisasi 2 pemain. Namun, ia tidak mengungkapkan data diri 2 pemain tersebut.